Selebtuber, kisah Amar Zoni ini makin kesini bukannya makin jelas, malah makin banyak versi. Di saat publik masih bertanya-tanya soal kasusnya, muncul lagi cerita baru dari sosok yang mengaku paling dekat. Ya, ibu angkatnya sendiri, Titi Haryati. Dan yang dibahas bukan cuma soal hukum, tapi juga soal hubungan, bahkan rencana pernikahan. Menurut penuturan Titi Haryati, hubungan Amar dengan sang dokter disebut berjalan serius. Bahkan disebut-sebut sudah mendapat sinyal restu dari pihak keluarga perempuan, ayah dari sang dokter. Dikatakan cukup terbuka, bahkan sempat mendorong agar hubungan ini segera dibawa ke arah pernikahan. Rencana pernikahan Amar dan sang dokter ternyata sudah dibahas cukup jauh, bahkan disebut sudah mencapai sekitar 75%. Dan yang lebih mengejutkan, pernikahan itu direncanakan tetap bisa dilakukan meski Amar masih berada di dalam lapas. Dari Dokter Camelia sendiri mungkin apa yang pengen Dokter Camelia saat ini lagi pengen berusaha untuk yang terbaik buat Amar, mungkin seperti apa, Bunda? Apa yang pengen dilakukan? Dia cinta, ini selesai, menikah. Tapi mungkin untuk proses apa yang pengen dilakukan, karena ini kan tuntutan 7 tahun, vonis 7 tahun. Bapaknya dengan misalnya menikah di dalam itu kan gimana kan, ke bapaknya kan juga bukan, dokternya kan nggak sendiri, kan ada keluarga besarnya. Gitu loh, itu yang ini yang pokoknya dokternya sih pokoknya ingin nikah dan saya dukung kok menikah, bagus. Sekalipun harus menikah walaupun Bang Amar masih dalam penjara. Iya, kalau saya juga dengan kepala lapasnya juga udah saya sampaikan dan disetujui dan akan difasilitasi oleh pimpinan. Untuk pernikahan Bang Dan Amar dan sudah pernah yang ada seperti itu pun sudah banyak yang seperti itu. dan keluarga Amar sudah tahu itu. Contohnya Bang Adit sendiri kan juga mendukung itu kan, Bunda? Ya, Adit juga mendukung. Nah, ini kan menyampaikan kepada orang tua itu kan harus pakai strategi, pakai teknik bagaimana gitu kan. Nggak yang terus juga mau minta di sini kan nggak begitu. Kita apalagi kalau dokter kan perempuan, kan masih perlu wali. Ya kan, bapaknya masih ada ya ada wali untuk wali nikahnya itu kan harus ayahnya, kecuali misalnya ayah nanti nggak bisa datang, ada yang itu berarti kan ada wali hakim, berarti harus ada akad dulu, akad nikahnya, ada akad dari bapaknya kepada wali hakim atau kepada adik bapaknya atau kepada abang papahnya boleh, tapi papanya nggak di sini. Cuman ini kan untuk mengolah ini harus penuh. Tadinya udah seperti itu, tetapi kemudian berantakan, ambiar semua itu. Tapi memang proses dan pembicaraan untuk pernikahan Bang Amar dan Dokter Camelia sudah sejauh itu ya, Bunda ya? Sudah direncanakan. 70%. Sudah berapa persen, Bunda? 75% kalau menurut saya sih. Dan jika pun terjadi di tahun ini, Januari kemarin. oh Januari kemarin harusnya menikah. Harus dibawa ke mana? Ke MK itu kan, Oktober bawa pernikahan. Kan Adit dibawa datang ke lapas itu kan untuk mengajukan remisi supaya Januari sudah diajukan, Februari itu sudah bisa keluar gitu. Ternyata kasus yang sudah 1 tahun diangkat kembali. Nah, belum sampai apa-apa begitu, langsung dipindahkan ke MK. Kan begitu hebohnya. Artinya tertunda pernikahan, Ya, tertunda. rencana Niat pernikahan. baik Allah itu pasti akan memberikan jalan yang paling baik. Dan saya juga bilang, dokter sendiri pun juga bilang kalau memang jodoh tidak akan kemana-mana. Tidak akan ada yang bisa melarang kalau memang itu jodohnya. Jadi nggak perlu baper ya. Gitu. Wah, cepet banget ya guys arahnya, apalagi di tengah kondisi Amar yang masih menghadapi proses hukum. Yang bikin makin ramai nih guys, hubungan ini sempat disebut-sebut hanya settingan. Tetapi menurut sang ibu angkat, isu putus yang sempat beredar justru disebut sebagai drama sementara, alias bukan benar-benar berakhir. Katanya sih, sampai sekarang komunikasi masih berjalan, masih teleponan dan masih saling terhubung. Hubungan Dokter Camelia dan Amar sejauh ini seperti apa sih, Bu? Sampai terakhir sidang, itu hubungannya selama ini nggak ada masalah. Jadi kemarin disuruh putus itu untuk sementara, itu drama yang diminta pesanan. Akhirnya Amar sama Dokter Lia itu tetap masih menjalin hubungan, masih mereka ingin ke depan baik,
dan juga masih komunikasi, masih telepon sampai sekarang. Artinya yang dikatakan beberapa oknum atau pihak sebelah katanya pansos, Ya. adanya kerjasama atau mungkin Ya. seperti Ya, apa, itu Bu? kan pendapat kan boleh, silahkan mau pendapat, mau pansos, mau apa, mau segala macam. Tapi ketika kemudian semua orang, tadinya kan nggak ada yang tahu. Selama Amar di lapas itu bahwa Dokter Lia itu sudah 1 tahun ya menjalin hubungan dengan Amar, kan nggak ada yang tahu. Saya tahu, mereka, ya kan? Saya yang mereka tahu ya, itu saya ketahui mereka mau serius ya, alhamdulillah kan gitu. Nah, kemudian kalau sekarang kasus kemudian banyak yang tahu bahwa ternyata Amar pacaran dengan Dokter Lia, kan gitu. Nah kan sehingga kan dicari-carilah Dokter Lia untuk memberikan informasi perkembangan Amar dan sebagainya, termasuk orang-orang yang pernah sakit hati sama Amar, kecewa, sehingga muncul dendam sampai mungkin segala macam, termasuk fansnya juga. Jadi ini yang jadi dinamika seperti ini, saya mengatakan dinamika inilah muncul menjadi yang ribet, persoalan hukum jadi ribet-ribet, persoalan orang yang pernah sakit hati, orang yang merasa udah menjadi ibu angkat nggak dijadikan ibu angkat, nggak pernah muncul dan sebagainya, jadi baper sendiri gitu loh. Sementara yang muncul ini kan selama ini kan sampai saya itu Amar minta pokoknya ini ibu diajak sidang kemarin, Amar yang kemarin itu Amar itu kirim surat kepada Dokter Lia ya, besok sidang kamu harus datang ajak ibu, ada suratnya. Oh, dikirim surat ya sama Amar langsung ya, Iya. Bu, untuk Dokter Camelia. Dan langsung kirim ke Artinya saya. memang Maaf, karena apa? Karena mengharap saya memang harus datang, karena saya kan 2 kali nggak datang, gitu loh. Dan kembali netizen pun ramai berkomentar. Dokter Camelia orang baik, biarkan Amar fokus dengan kasusnya dulu sampai selesai dan ada putusan. Kalau nanti Amar sudah bebas, kalau emang jodoh pasti akan bersama lagi. Saat ini yang Amar mau cuma kebebasannya. Semoga dengan kejadian ini Amar bisa mengambil hikmahnya dan cinta mereka berdua benar-benar abadi dan setia satu dengan lainnya. Belum selesai di situ nih guys, ternyata di balik semua ini ada dinamika yang cukup panas. Mulai dari orang-orang yang merasa kecewa hingga munculnya pihak-pihak yang disebut ikut memperkeruh suasana. Bahkan sempat ada ancaman yang membuat sang ibu angkat memilih untuk tidak hadir di persidangan. Wah, ini sudah bukan sekedar drama, tapi mulai serius ya guys. Sidang kemarin, Amar yang kemarin itu Amar itu kirim surat kepada Dokter Lia ya, besok sidang kamu harus datang ajak ibu, ada suratnya. oh dikirim surat ya sama Amar langsung ya, Iya. Bu, untuk Dokter Camelia. Dan langsung kirim ke Artinya saya. memang Maaf, karena apa? Karena mengharap saya memang harus datang, karena saya kan 2 kali nggak datang, gitu loh. Nah, tidak datang itu karena sempat diancam. oh kalau saya nggak diancam, Dokter Lia yang diancam, tetapi juga menyinggung saya. Ancamannya terorting Dokter Lia itu menyinggung saya, kasih tahu itu sama si Titi, gitu loh. Memaksakan diri untuk menjadi ibu angkat. Artinya hubungan Bang Amar dan Dokter Camelia ini bukan settingan, Bu, seperti yang Bukan. dikatakan dan Sebenarnya katanya masih seperti awal biasa, nggak ada, cuman mengikutilah kehendaknya. Kalau memang sekarang pokoknya kamu harus putus, kamu nggak boleh kawin, ada segitu, kamu jangan kawin sama anak saya, kamu harus putus sama anak saya, kamu itu memang nggak tahu diri, gitu. apa, Bu, yang melandasi kira-kira pihak Ya, saya sebelah? nggak tahu maksudnya apa gitu. Sementara itu, Ibu Titi juga mengungkapkan kondisi Amar di dalam lapas. Harus tidur di lantai sampai akhirnya membelikan fasilitas kasur. Bukan hanya untuk Amar, tapi untuk teman satu sel Amar. Gitu, kasihan Amar itu di dalam itu, tahu nggak semuanya, dia itu tidur aja di lantai, nggak ada bantal. Saya udah siapkan waktu itu kasur kan, minta kasur waktu itu, saya udah siapkan itu kasur 2 biar temennya, nggak cuma Amar, temennya kalau misalnya perlu apa alat kelengkapan mandi dan sebagainya itu kan saya langsung, dok ini udah saya ini bantu dok, misalnya gitu. Dokter yang bawa, nggak perlu saya di media, saya udah belikan dia ini, saya udah kasih ini, nggak perlu. Dan itu nggak cuma Amar dong, semua 6 orang tuh kalau saya ngasih semua 6 orang, makanya kan saya kan baik semua gitu loh, keluarganya juga baik gitu.
Di tengah semua cerita ini, satu hal yang jadi pertanyaan besar. Apakah hubungan ini benar-benar tulus atau ada faktor lain yang belum terlihat? Dan rencana pernikahan di tengah kasus hukum seperti ini, apakah langkah yang tepat atau justru berisiko? Selebtubers, menurut kamu gimana? Ini kisah cinta yang patut diperjuangkan atau justru keputusan yang terlalu dipaksakan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena yang satu ini jujur aja masih bikin banyak orang bertanya-tanya.